Yang lu tahu tentang PPKM sekarang? PPKM yang sekarang ini adalah PSBB yang disempurnakan lah. PSBB yang disempurnakan, benar. Tapi kok waktu itu ada ya pejabat yang nikah? Di Rusia, di sini nggak ada, Indonesia mah nggak ada. Halo guys, kenalin gue Putra. Gue kali ini ada kesempatan buat wawancara dua orang narasumber terkait PPKM. Ya, yang kalian tahu, yang seperti kalian tahu, kan sekarang kita lagi ada situasi PPKM ya karena pandemi COVID ini kan ya. Jadi gue wawancara ada dua narasumber. Yang pertama itu dari teman tongkrongan gue, yang kedua ada dari IO event organizer tentang wedding. Jadi gue mau nanya ke mereka berdua nih, apa sih mereka rasain, efeknya apa aja selama PPKM ini. Jadi nanti langsung aja gue panggil orangnya biar gue nggak kebanyakan bacot. Langsung gue aja panggil ya. Jadi bakal gue panggil orangnya sekarang. Oke, bentar ya. Aduh. Oh, sempit. Gue pindah dulu. Sempit. Nah, jadi ini narasumber yang tadi gue bilang. Ini mereka yang pertama ini ada dari Wedding organizer MAI. Yang kedua teman-teman gue sendiri. Tos dulu kita. Ya, enggak bisa, Pak. Ya. Oke, gue ini nih mau nanya-nanya ke kalian nih tentang PPKM sekarang nih. Lu berdua tahu kan PPKM yang sekarang lagi ada di Jakarta nih? Tahu. Seberapa tahu sih lu tentang PPKM ini? Apa aja lu tahu tentang PPKM ini dari lu dulu? Kalau dari gua ini, Yang lu tahu tentang PPKM sekarang? PPKM yang sekarang ini adalah PSBB yang disempurnakan lah. PSBB yang disempurnakan, benar. Dari lu? Kalau dari gua PPKM bener sih, PSBB yang disempurnakan, PSBB jilid sekian lah gitu. Jilid sekian ya. Cuman beda nama doang gitu. Kayak kan kemarin PSBB, sekarang PPKM. Mungkin nanti kedepannya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu PPKM. Oh, PPKM. PPKM sama PPKM tuh beda. Kayaknya sama kan, gue nggak tahu. Oke, gue nanya sama lu dulu nih. Lu kan sebagai pelaku bisnis lah ya, event organizer. Apa sih yang paling lu rasain banget nih dari PPKM sekarang nih? Ya, yang paling berasa banget di lu nih? Yang jelas sih dari sekarang omset turun drastis Ngaruh banget ya? kan pasti. Yang kedua juga bagaimana kita buat berkreasi kan, namanya kita di bidang WO itu kan selalu mencari ide yang bagus gitu, gimana konsep yang menarik buat para klien, tapi karena sekarang banyak keterbatasan jadi kita jadi terhambat lah gitu, jadi banyak keterbatasan. Tapi maksud gue, lu sebagai Dio ini, lu menangani di nikah doang atau ada yang lain? Iya, gue Ulang tahun lebih gitu? spesialisasi di WO aja, di wedding. Di wedding aja. Tapi maksud gue, selama PPKM ini ada nggak sih klien lo yang mau tetap ngajuin buat wedding gitu? Sebenarnya sih mereka tetap ada kemauan buat tetap menikah kan, untuk ngadain acara pernikahan gitu. Cuman karena adanya PPKM ini mereka jadi takut. Karena iya, diubarin nanti betul. Ya. Tapi kok waktu itu ada ya pejabat yang nikah? Di Rusia, di sini nggak ada, Indonesia mah nggak ada. Pada taat semua. Tapi kalau di luar negeri kayaknya udah berdampingan dia sama udah selau lah ya. Udah bebas gitu. Iya sih. Ya, mencoba berdamai mungkin. Udah berdamai ya. Kalau lu gimana? Efek yang lu rasain selama PPKM ini apa? Efek yang gua rasain selama PPKM ini kegiatan gua nongkrong terhambat. Oh iya benar. Anak tongkrongan. Berarti lu terhambat nih untuk nongkrong nih. Terhambat. Berarti lu kesal dong ada aturan PPKM ini. Kontra dong lu akan hal ini. Kontra sih, bisa disebut kontra. Sangat tapi, kontra berarti. Enggak sangat. Oh enggak sangat, takut ya? Gimana ya? Gak takut. Gimana? Kalau emang di PPKM buat kebaikan ya kenapa enggak gitu. Oh enggak. Itu aja sih. Anda Ya, agak menjilat ya? Enggak juga sih. Ya intinya kegiatan gue nongkrong tuh jadi Agak terganggu lah ya. Biasanya kita selau, santuy. gitu. Jadi Terus sekarang buat jajan kemana-mana juga, kita kan jajan juga harus ke toko, ke warung gitu, kayak tiba-tiba gue cuman beli gas, pakai masker, sini kamu saya tangkap, ya kan nggak enak doang, nggak enak banget gitu. Ya masa ya mama ke warung ditangkap ya kan, nggak pakai masker, bener. Tapi maksud gua, ada nggak sih aturan dari pemerintah yang boleh tetap ada acara waktu PPKM? Kalau di segi lu kan bisnisnya ada nggak? Kalau dari wedding sendiri sih kita tetap diperbolehkan. Oh tetap boleh nikah berarti? Tetap diperbolehkan, cuman lebih diperketat lagi. Misalnya yang kemarin
ada batasannya sekitaran 200 sampai 300 undangan, sekarang hanya 30. 30. Hanya 30 Terus sama orang tukang aja. cuci piringnya. Beda. Kayaknya kalau 30. tukang cuci piring itu nggak termasuk undangan. Langsung Inisiatif. Itu inisiatif. Oke. Tapi berarti masih boleh kan ada acara nikah itu? Boleh. Ada ini nggak sih, ada syarat tertulisnya atau Ya. polisi maksudnya aparat diundang? Biasanya dari pihak venue-nya itu juga dia kolaborasi sama orang polseknya, polsek sekitar buat orang- perizinan. Nah, itu lu yang sana apa bukan? itu venue-nya. Venue itu siapa? tuh? Tempat penyedia tempatnya. Oh, gedung Iya, yang punya gedungnya. gedung. Nah, kalau kita biasanya koordinasinya ke orang satgasnya untuk perizinannya. Boleh atau tidaknya. Betul. Tapi dibatasin dengan 30 orang. Ya gitu. Biasanya sih gitu kita. Cara mainnya. 30 orang doang ya. Sama kayak syukuran gitu. Iya, bisa dibilang jadi kayak Sunat, syukuran. kayaknya sih ulang tahun sih, kayak ulang tahun nenek gua gitu kan. Iya. Tapi ini apa namanya? Itu 30 tuh. Ada lagi nggak sih syarat buat tamu undangannya, atau syaratnya udah divaksin kah atau udah di Iya. swab kah? Yang pasti ya sesuai prokes itu tadi, udah divaksin, udah di tes swab, terus juga pas lagi acaranya sesuai prokes, pakai masker, hand sanitizer. Berarti kalau gua diundang dalam 30 orang tapi gua belum vaksin, berarti gua nggak boleh datang dong? Ya biasanya tidak diundang, nggak masuk dalam undangan. Tapi gua Biasanya diundang. gitu. Misalkan gua diundang nih, Nah. tapi gua belum vaksin gimana dong? Biasanya sih nanti dari pihak keluarga juga udah tahu kan mana yang udah melampirkan bukti-bukti kalau dia udah divaksin atau belum. Lagi juga kalau 30 pasti masih kerabat deket lah ya, Betul, keluarga sama saudara-saudara betul. kali ya. Biasanya udah pada tahu kan. Nah, Gimana, ngomong-ngomong PPKM gini, kan banyak dicegat-cegat nih setahu gua nih ya kan. Gua nggak tahu nih dicegat di mana aja. Setahu gua dicegat pakai tank, pakai panzer, tapi di Rusia, bukan di sini. Di sini nggak ada. Cuman katanya ada berlaku jam malam aja. Tapi kan syaratnya katanya harus divaksin. Nah, lu berdua udah vaksin belum? Gue belum. Gue belum. Belum vaksin? Belum. Sama. Nggak, tapi kenapa lu belum mau vaksin? Belum mau atau nanti akan vaksin? Belum mau dan belum ada kesempatan aja sih. Belum Karena ada kan kesempatan. sejauh ini gue juga jarang keluar juga. Karena gue bener-bener ya ngikutin aturan PPKM sekarang aja. Jadi kalaupun gue vaksin ya gue juga kan nggak kemana-mana juga. Oh, lu nggak Masih- kemana-mana? Selama masih PPKM sampai hari ini lu nggak kemana-mana? Iya masih free karena emang diliburkan juga kan untuk kegiatan wedding kalau dari gue sendiri. Tapi lu nya tetap keluar rumah nggak? Enggak sih. Nggak Ini pernah? cuma ke warung doang. Lo dari awal PPKM sampai sekarang nggak pernah keluar rumah? Iya. Gitu. Tapi lu ikut gua hari ini buat syuting? Iya beda. Oh, beda. Kan panggilan negara. Panggilan negara ya. Oh iya benar. Yakin panggilan negara? Tapi maksud gua nanti lu di kedepannya tetap akan vaksin, ikut program itu. Ya mungkinan lah. Berarti lu percaya akan vaksin kan? Ya percaya tidak percaya. Percaya tidak percaya, tetap lah ya. Kalau lu gimana nih? Lu emang nggak mau atau kan lu tadi kontra nih sama PPKM nih, berarti lu kontra juga dong harus sama vaksin. Iya kan? Kalau gue sih buat masalah vaksin gue nggak kontra ya. Lah, Nggak kontra, gue kontranya PPKM-nya itu karena Oh, karena bener. kegiatan nongkrong gue terhambat. Oh, terhambat. Kalau buat masalah vaksin sih, gue lebih ke percaya nggak percayanya. Percaya nggak 50-50 lah gue. Soalnya selama vaksin ada kan tetap aja kan kayak belum kelihatan datanya juga, belum keluar datanya juga yang real, yang sembuh tuh berapa gitu. tapi kan di TV udah banyak tuh berita. Wah, segini meninggal, segini sembuh gitu. Ya, Ya. lu nggak percaya data itu? Ya tetap aja vaksin tuh nggak bisa gimana ya, nggak bisa jadi patokan gitu. Tapi kalau emang vaksin tuh benar-benar terbukti demi kesehatan imun kita kan, vaksin kan bukan ngobatin ya, maksudnya menaikkan imun kita Oh, iya. gitu, meningkatkan imun kita ya. Kalau emang terbukti kayak gitu ya kenapa enggak gitu. Makanya untuk anda para pejabat petinggi negara jujur ya. Jujur kan, terbuka karena masalah COVID ini. Kita nggak tahu nih bener apa enggak gitu kan. Bener sih, soalnya yang gua rasain sekarang PPKM tuh kayak lebih menindas kalangan bawah gitu. Yang di bawah lah ya. Ya Kalau karena kalangan atas tuh terasa di gua tuh kayak ditolerir lah gitu. Itu sih. Iya, lebih tumpul ya. Adil lah gitu. Ke Kalau atasnya emang- lebih tumpul. emang ini buat seluruh masyarakat ya adil aja gitu, nggak pandang bulu, nggak pandang pejabat, nggak pandang artis, nggak pandang
siapa nama tuh orang gitu. Seleb TikTok nggak mandang ya. Nggak mandang. Nggak mandang. Tapi maksud gua gini, tapi berarti lu nanti ke depannya akan vaksin? Ya mau nggak mau, kalau emang diwajibkan ya vaksin gitu. Kalau diwajibkan lu gimana berdua? Ya mau Wajib nggak nih, mau. wajib lu gitu. Kalau gitu gimana? Ya mau nggak mau Mau kita nggak mau. ikuti aturan. Even nanti yang disuntik cetok gitu. Ya mungkin Itu di Rusia gua taunya. Tapi Soalnya di Rusia ada. sorry itu sih klien gue yang habis divaksin pun masih positif juga. Positif COVID. Ada juga. Jadi dia habis divaksin. Dia udah dosis keberapa? Sudah kedua, dua udah kali. kedua. Dan ya ketika dia mau merit kemarin dapat kabar dia positif, jadi diundur. Cancel jadi sampai Iya. dia Sampai non-reactive dia dulu. non-reaktif dulu. Jadi ya kira-kira vaksinnya yang merek apa, psikoplak? Sinovac. Gue nggak mau nyebut di sini deh, nggak enak kan nyebut. Oh iya benar. Iya benar. Ya itulah pokoknya lah ya. Ada pokoknya Benar. sudah vaksin. Tapi berarti lu kalau diwajibin mau. Tapi kalau secara sukarela belum. Iya belum, karena jaga kesehatan aja lah. Oh, Ya, masih percaya sama ini lah ya, prokes lah ya. Betul. Kayak masker, kayak sanitizer. Betul. Tapi maksud gua di lingkungan rumah lu nih selama PPKM ini bener ini nggak sih terasa meningkatnya jumlah yang positif? Ada nggak peningkatan di daerah rumah lu dari lu coba? Nggak tahu sih, gua nggak update tentang berita RT RW gue gitu. Oh. Nggak update banget. Paling ya kalau emang ada yang innalillahi di masjid ya kayaknya terasa nambah terus gitu. Cuman gua nggak tahu meninggal karena apa gitu. Agak cuek lu ya? Agak cuek sih. Besok mati bunuh sendiri soalnya. Nggak gitu juga. Soalnya kalau dibilang masalah dia kena positif, dia kena COVID, kita tes juga orang-orang tuh banyak yang rancu juga gitu. Nih akurat nggak sih Iya. tes kayak gitu? Tapi lu berani swab? Gue belum. Tapi berani? Mau? Berani. Berani. Kalau lu positif gimana? Lu dinyatakan lu habis swab terus dinyatakan positif. Ya, lu gimana? Kalau buat masalah swab doang, gue masih nggak percaya sih kalau cuman gue tes swab doang. Terus lu gimana? Ya gue lebih, kalau emang ntar ada tes yang lebih bagus ya gue tes lagi. Soalnya ada keluarga gue, saudara gue tuh sakit biasa, sakit cacar kalau nggak salah, dia swab positif tapi 3 hari kemudian dia tes lagi negatif Oh gitu. gitu. Oh, ada kejadian kayak gitu. Ada. Oh. Gue juga bingung, gue nggak tahu sih itu akurat apa enggak. Baik lagi, makanya jujur. Cobalah negarain untuk jujur untuk pejabat-pejabatnya. Di Rusia. Gue denger tuh di Rusia loh. Rusia. Kalau lu berani di swab atau di Kalau di PCR? swab gue udah pernah, karena kan Udah pernah. untuk buat ngadain acara kan di swab dulu. Oh iya Iya. benar, karena IO wajib di swab ya. Iya betul. Ada masalah Iya, hidung lu. ada masalah kalau nggak? setiap ada acara tuh kan dicolok-colok Iya, mulu. colok-colok mulu. Lecet Enggak nggak sih. sih? Alhamdulillah aman-aman aja. Aman-aman Ini aja. aman apa emang hidung lu udah kebal? Dapat tapi aman lah. Ya. Mungkin karena keseringan udah kebal kan ya di swab mulu. Bener. Nah, apa sih namanya? Kan ini kan kita PPKM ini kan banyak nutup tempat makan lah ya, segala macem, dagang, bisnis segala macem, hotel ditutupin, acara apa besar-besar juga dilarang-larang gitu kan, Dibatasi lah. dibatasi. Nah, menurut lu PPKM yang kita udah kejilid keberapa nih kita lakuin dari yang pertama banget ada PSBB, efektif nggak sih menurut kalian? Dari segi kalian tuh efektif nggak? Maksud gua tuh dengan pemerintah buat program ini nggak sih ada pengaruhnya nggak sih? Gimana ya? Plus minus lah, ada plus minusnya apa enggak gitu? Dari dulu coba, kan lu sebagai sobat tongkrongan ya kan, abang-abang ngabers nih. Kalau dibilang efektif ya, kalau menurut gue efektif tuh relatif nggak sih? Relatif ya. Tergantung masyarakatnya aja. Kalau emang masyarakatnya sadar, patuh, ya itu bisa dibilang efektif. Nah nih, gue mau nanya dulu mau nanya sama lu berdua nih. Kan kita udah ngalamin PSBB dari pertama sampai sekarang kan, namanya berubah jadi PPKM. Menurut lu nih, kita ngejadiin itu semua, ngejadiin yang kemarin itu udah lumayan efektif belum sih buat menekan angka kenaikan COVID ini nih?
Menurut lu ya, pribadi nih, menurut lu pribadi aja. Kalau menurut gue pribadi sih masalah efektif relatif sih menurut gue, soalnya kalau emang itu bisa disebut efektif ya itu kesadaran masyarakatnya juga. Itu kalau masyarakat sadar kan bikin angka penurunan juga jadi menurun, itu bisa dibilang efektif. Kalau masyarakat nggak sadar juga malah makin bikin penyebaran meningkat, ya itu nggak efektif namanya gitu. Tapi menurut yang lu lihat sekarang nih, banyak juga sih sebenarnya yang kontra sama PSBB juga kan, banyak juga ya sebenarnya ya, karena mereka agak rugi juga ya. Terus menurut lu gimana? Efektif nggak? Kalau dari gue sendiri sih, kalau ngeliat dari fakta sama datanya ya, kalau kita lihat kan sekarang malah makin banyak ya. Nggak tahu ini karena akibat varian yang deltanya itu atau karena emang PPKM ini hanya cuma nama, banyak yang nggak melakukan dengan tertib. Buktinya ya dari TV pun banyak berita makin banyak kan korbannya, berarti kan secara nggak langsung PPKM ini masih belum efektif. Kurang Iya, bisa dibilang kurang atau belum efektif ya, karena belum menekan nilai yang positifnya, penyebarannya masih banyak dan malah kelihatannya lebih banyak sekarang yang Karena meningkat 2 kali lipat dari Iya. sebelumnya ya. Berarti kurang efektif lah PPKM ini ya. belum. Cuman memang harus dilakukan. Harusnya harus banget Dilakukan ya. harus banget. Tapi lu berdua mau ngomong ini, lu berdua ada kesadaran nggak akan PPKM ini? Oh, kalau gue jelas ada. Lu Walaupun gue hobi nongkrong, walaupun gue pro PPKM, ya tapi kan kata lu kontra. ya kan gue kontra, tapi kalau demi kebaikan ya kenapa enggak Oh, gitu. apa wujud dari kesadaran lu? Pakai masker. Oh, pakai masker. Apa lagi? Gue selalu ini. Oh, oh bener. Bagus, Prokes. bagus. Bener. Kita tetap prokes nih. Tetap, Kita buktikan. Ini harus banget. Tetap Ya. Tetap ya. So, Aman. Bener. Kita syuting ini aman, tenang aja. Jangan dekat-dekat, nanti di komen. oh iya. Iya. Gampang. Aman lah ya. Oke, tapi maksud gua lu dengan adanya PPKM ini ada nggak sih kemungkinan kalau diperpanjang nih, menurut lu bakal gimana? Kalau misalkan ternyata tanggal 20 diperpanjang nih, nggak tahu sampai kapan nih. Reaksi lu berdua tuh gimana? Tanggapan lu? Kalau dari gue sendiri ya, menurut gue dari tanggal 3 sampai 20 nanti, sekarang masih tanggal belasan ya. Ya, kalau dari waktu yang udah ditentukan itu udah lebih dari cukup, karena kan Harusnya. iya, karena kan negara-negara maju pun kemarin ketika 2 minggu lockdown itu udah, ketika warganya taat ya udah, mereka sekarang udah bisa nonton bola tanpa pakai masker. Iya benar, gue lihat Udah bebas. di Eropa tuh kan stadion-stadion udah mulai pada penuh kan. Karena mereka ya ketika lockdown taat dan sesuai sama peraturan yang dikasih gitu sama pemerintahnya. Tanggapan lu kalau diperpanjang lagi? Jangan sampai lah. Jangan sampai lah ya. Jangan sampai. Karena kita Tapi juga itu ada tergantung kesadaran masyarakat kita juga sih ini. Aduh, gimana ya? Kalau nggak sadar juga kan kasihan yang udah patuh sama prokes gitu. Oh iya benar, itu benar banget. Yang udah patuh sama prokes kan jadi kena imbasnya gitu. Iya benar. Nah, Tolong nih sadar buat banget. lu yang masih suka keluar rumah nggak jelas ngapain, udahlah, nggak usah keluar rumah nggak jelas lah ya, kecuali emang ada urusan penting gitu kan. Yang mendesak gitu kan. Iya, Yang benar. ke keperluan mendesak gitu. Tapi lu udah tahu belum apa? Tadi lu sempat ngomong tadi ada COVID versi Delta. Ya kan? Apa Oli lu Delta lu kan gua nggak tahu. Nah, apa kemungkinan nggak nanti misalkan diperpanjang sampai tanggal berapa kan tahu nih, atau enggak di stop terus tiba-tiba ada varian baru lagi misalkan Gamma. iya gamma atau apa gitu kan. Ada nggak sih kemungkinan? Gue nggak tahu nih, kan gue juga nggak tahu nih, soalnya gue takut aja gitu kan, soalnya kita kemarin PSBB panjang pas stop varian baru, PSBB panjang pas stop, atau yang di India tuh ya kan. Nah kalau sekarang ada kemungkinan nggak sih menurut lu aja? Menurut gua ya yang namanya virus itu kan dia sejenis makhluk hidup juga, itu pasti tetap berevolusi pasti. Ada evolusi. Namanya makhluk hidup pasti berevolusi. Oke, gue udah dengar semua tadi jawaban dari lu berdua. Terakhir dari gue, apa sih harapan lu berdua buat
negara kita, buat kota kita, buat semuanya ke depan ini gimana harapannya? Dari dulu. Kalau dari gua sendiri sih harapannya mudah-mudahan semua yang lagi isolasi mandiri cepat sembuh, yang lagi kena positif lah ya intinya. Dan semua keluarga-keluarga yang ada di Indonesia lah bisa terhindar dari virus berbahaya ini kan. Biar semuanya sehat-sehat lagi, normal lagi, jadi pure normal lagi semuanya. Iya benar, jadi kayak dulu lagi lah ya. Ngomong-ngomong virus berbahaya ini, berarti lu percaya kan virus ini? Ya percaya. Percaya. Oke. Dari lu gimana? Kalau dari gue sih harapan gue ya masyarakat biar sadar gitu tentang PPKM ini gitu. Oh, sadar PPKM aja? Sadar semuanya sih, prokes juga biar kita biar kita pure normal gitu, nggak new normal, nggak new normal jilid berapa. Iya benar. Gitu aja sih, yang penting sadar, kalau masyarakat sadar ya udah pasti kita bisa melawan Iya, virus ini gitu. Bener sih emang. Rasanya tuh baru kemarin, tapi nyata udah mau 2 tahun ya. Makanya. Ya kan, benar-benar nggak berasa gitu kan. Benar-benar. Dari gue juga harapan gue semoga yang lagi fighting buat negatif terus berjuang, jangan jangan insecure lah, dan juga jangan berpikir untuk biar nggak sakit sendirian, itu jangan banget. Kalau emang lu sakit ya udah lu di rumah, nggak usah kemana-mana, jangan malu keluar sengaja buat biar teman lu ikut kena gitu kan, karena banyak banget yang kayak gitu. Itu juga maksud gue lu di rumah aja, jadi lu sembuhin diri lu sendiri, terus jaga juga kesehatan keluarga lu, teman-teman lu semua. Bener, semoga kita cepet-cepet pure normal, nggak kayak kemarin new normal nggak jelas ya kan, yang ujung-ujungnya PPKM lagi. Oke, kayaknya cukup segini aja wawancara gua ke lu berdua. Kayaknya ini seru banget sih. Bisa lah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, nanti mungkin ada PPKM ketiga keempat, nggak tahu. Jangan sampai. Jangan sampai benar. Jangan sampai lah. Benar. Oke, makasih banget nih. Makasih banget. Oh iya. Sebelum gua tutup, gua mau baca quotes dulu. Gua baca quotes dulu dari internet. Gua nemuinnya di internet. Kata-katanya cuma bagus sih. Tulisannya begini, gua bacain. Ketika manusia tak lagi manusiawi, yang kaya akan panik buying, yang miskin akan panik selling, yang kaya akan stay at home, dan yang miskin akan stay hungry. Covid memang merenggut banyak nyawa manusia, tapi virus egoisme yang banyak merenggut jiwa keprimanusiaan. Terima kasih dari gua. Gua jadi yang gini nggak sih? Ya terserah. Terlalu